Selamat siang Mira. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir pada hari ini. Ya, siang Bu. Syukurlah. Jadi Mira, saya dengar kamu kan punya keinginan untuk berhenti ngerokok. Ya, Nah, kita bisa bicarakan ini santai aja ya, baik nggak Bu. perlu tegang-tegang. Jadi saya di sini tentunya akan mendengarkan dan mendukung kamu. Nah Mira, kalau boleh tahu sudah berapa lama kamu merokok? Saya kan sekarang kan kuliah ya Bu ya. Nah, saya itu sudah merokok itu dari SMP sampai SMA sampai kuliah itu semester 1. Lumayan juga ya, sekitar 6, 7, 7 8 tahun. tahun. 7 tahun Bu. 7 tahunan ya? Iya. Kalau sehari itu bisa berapa bungkus? Bisa sebungkus itu kadang tuh setiap setelah makan saya harus merokok. Kalau tidak ada kayak bisa stres gitu Bu. Kayak merasa kehilangan ya? Iya, benar. Cukup banyak ya. Nah, dari pengalaman kami ini, momen apa yang sering membuat kamu tuh pengen banget kayak bawaannya pengen merokok aja? Apa karena stres, bosan, apa karena memang kalau bawaannya makan itu enaknya merokok, atau ada pemicu lain? Yang pertama itu karena saya stres, terus yang kedua itu karena pergaulan. Kebanyakan teman-teman saya cewek itu banyak sekali yang merokok Bu. Jadi kayak menormalisasikan rokok itu udah hal biasa gitu Bu. Itu begitu ya. Jadi stres lingkungan sosial juga mempengaruhi ya. Iya Bu. Sekarang saya ingin tahu nih, apa sih yang membuat kamu tuh merasa perlu ingin banget berhenti merokok? Apa ada kekhawatiran atau alasan tertentu? Karena saya melihat dampak belakangan ini dari ekonomi, karena itu juga menguras keluarga juga kan terutama. Terus yang kedua itu masalah penyakitnya itu kadang kalau saya kebanyakan merokok saya itu sering batuk darah gitu Bu. Batuk darah. Iya. Saya paham, ini mungkin bukan hal yang mudah ya. Saya tuh ada beberapa pertanyaan untuk mengukur seberapa kuat kamu ingin berhenti merokok. Baik Bu. Nah, bisa kita jawab bersama. Dalam skala 0 sampai 10, di mana tidak ada niat sama sekali dan 10 itu berarti sangat ingin berhenti sekarang juga gitu. Seberapa besar nilai kamu saat ini? 7 Bu. 7. Iya. Kalau angka 7 tuh itu cukup tinggi loh, Mira. Bagus sih, itu menunjukkan ada keinginan kuat dari kamu. Iya Bu. Tapi ketergantunganmu terhadap rokok, saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Kamu cukup jawab iya atau tidak. Apakah kamu merokok dalam 30 menit pertama setelah bangun tidur? Tidak Bu. Tidak. Tidak. Apakah kamu merasa sulit menahan diri untuk tidak merokok di tempat-tempat yang dilarang? Iya benar Bu. Apakah kamu merokok tuh lebih sering di pagi hari dibandingkan siang atau sore hari? Benar. Iya. Apakah kamu tuh tetap merokok meskipun sedang dalam keadaan sakit, terus harus berbaring di tempat tidur? Iya Bu, benar. Baik, dari jawaban kamu ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup kuat. Iya Bu, memang benar seperti itu. Ini berarti kamu tuh tidak bisa berhenti, Mira. Justru dengan mengetahui ini kita bisa menyusun strategi yang lebih tepat. Nah, saya sangat mengapresiasi kejujuran kamu dan niat baik kamu untuk berubah. Niatmu untuk berhenti merokok di angka 7 tuh sudah modal yang sangat besar. Saya tahu ini proses yang tidak mudah dan akan ada tantangannya. Tapi saya yakin kamu punya kekuatan untuk melewati ini. Banyak orang yang berhasil berhenti merokok dan kamu pasti bisa. Iya Bu, terima kasih sarannya Bu. Nah, kamu ngerasa berat nggak untuk melakukan ini? Sesi konseling ini atau Berhenti merokok. Sebenarnya berat Bu, cuman kalau dipaksakan lagi itu bakal nyakitin diri sendiri Bu gitu. Itu wajar, itu wajar. Jadi pikiran seperti itu memang akan terus muncul. Tapi ingat, setiap usaha sekecil apapun itu adalah langkah kita untuk maju. Kita tidak mencari kesempurnaan tapi kemajuan. Jangan pernah menyerah sebelum mencoba ya. Apa yang membuat kamu khawatir saat membayangkan berhenti merokok ini? Takut depresinya parah Bu. Ketika saya cuma pengen berhenti merokok tapi malah saya kepikiran terus Bu, overthinking gitu. Makanya saya datang ke sini buat konseling. Khawatir yang cukup umum ya. Kita bisa bicarakan solusinya nanti.
Yang terpenting kamu tidak sendirian dalam menghadapi ini. Oke Mira, kita tahu kenapa kamu ingin berhenti dan tantangannya. Sekarang mari kita bahas beberapa strategi yang bisa kamu coba. Iya. Pertama, mengenai kekhawatiran kamu. Itu bisa terjadi di beberapa orang dan dari metabolisme perubahan. Nanti kita bakal bisa diinin lagi ya. Tapi kita bisa atasi dengan pola makan, mungkin tentang untuk relaksasi ketika kamu berpikiran atau depresi atau stres, atau melakukan hobi yang kamu mau gitu. Baik. Kedua, soal emosi yang nggak stabil itu tadi, kan saat berhenti ngerokok tubuh kamu tuh akan mengalami penyesuaian. Ini bisa memicu perasaan yang mudah marah atau cemas. Nah, ada beberapa cara untuk mengelola ini tuh. Yang pertama ada mengalihkan perhatian ketika keinginan merokok kamu muncul. Coba alihkan dengan minum air putih, makan permen karet, atau melakukan aktivitas lain yang kamu suka, ya hobi tadi. Kemudian latihan relaksasi, coba teknik pernapasan dalam, tarik nafas perlahan dari hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan. Lakukan untuk beberapa kali. Baik. Cari dukungan, beritahu orang terdekat kamu bahwa kamu memang sedang berusaha untuk berhenti merokok, biar mereka itu paham gitu. Yang ketiga, ini pemicu stres dan kebosanan. Kita perlu mencari pengganti rokok yang lebih sehat. Mungkin identifikasi pemicu, buat daftar kapan aja kamu paling sering ngerokok. Kemudian cari alternatif, jadi pemicunya stres, coba lakukan hobi baru, dengarkan musik atau meditasi. Jika pemicunya kebosanan, coba membaca buku, berolahraga, atau bertemu teman yang tidak merokok. Jadi jangan melulu berteman dengan lingkungan yang mengarah ke hal itu gitu. Kamu bisa mempertimbangkan untuk menetapkan tanggal berhenti ngerokok yang jelas gitu. Ini akan membantu target kamu untuk lebih fokus. Bagaimana kalau kita tetapkan dalam 1 minggu yang akan datang? Nah, minggu depan. Baik Bu, siap. Nah, bagus, kita bisa pilih tanggal spesifik ya. Selain itu ada beberapa obat-obatan atau terapi pengganti nikotin yang bisa membantu kamu mengurangi gejala putus nikotin. Seperti permen karet, nikotin atau patch gitu. Apakah kamu tertarik untuk mengetahui lebih lanjut? Ya Bu, saya ingin tahu Bu. Penting nggak untuk cari yang paling nyaman untuk kamu. Baik Mira, kita sudah bicara banyak hari ini. Saya sangat bangga dengan langkah kamu untuk berubah. Jadi untuk ringkasan singkatnya, kamu akan mencoba untuk mulai mengelola stres dengan kegiatan positif, mencari alternatif sehat, atau saat ada keinginan merokok kembali gitu. Menjaga pola makan tentunya biar kamu tidak terlalu khawatir dengan kondisi kesehatan kamu dan depresi kamu. Kita akan menetapkan tanggal berhenti merokok spesifik untuk minggu depan. Bagaimana perasaan kamu setelah membahas ini? Enggak lega Bu, jadi saya ada teman cerita. Kalau saya ingin cerita kepada orang tua agak rapuh gitu Bu. Makanya saya butuh perhatian kepada konselor. Setelah ini ada proses ya. Mungkin akan ada hari-hari sulit, tapi jangan menyerah. Ingat kembali motivasi awal kamu untuk kesehatan dan juga ingin mengelola depresi agar tidak kembali depresi yang terlalu berlebihan gitu. Saya ingin sekali kita bertemu lagi untuk melihat perkembangan kamu. Gimana kalau kita jadwalkan pertemuan lagi? Baik Bu, berarti di minggu depan ya Bu ya? Ya. Tentu saja kita bisa atur jadwalnya sekarang. Jangan ragu untuk menghubungi saya. Jika kamu merasa kesulitan atau ada yang ingin kamu tanyakan sebelum pertemuan berikutnya, nomor kontak saya ada di sini. Ya, baik. Ataupun kamu jika kamu keberatan untuk memang cukup sampai di sini pertemuannya, tidak apa-apa gitu. Saya juga tidak akan mengganggu kenyamanan kamu. Ya Bu, terima kasih Bu atas perhatiannya, saran-sarannya. Insya Allah saya akan berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Sama-sama Mira, kamu pasti bisa. Oke, sampai jumpa. Oke. Assalamualaikum Bu.